selamat malam pemirsa, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam Dialog Forum Publik bersama saya, Sulprina Rahmin. Dalam Dialog Forum Publik kali ini kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0401 3195 456 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, Dialog Forum Publik pada malam hari ini cukup menarik karena membicarakan mengenai hal yang tidak asing lagi di telinga seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan dasar dan ideologi kebangsaan kita, yaitu Pancasila. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Pancasila hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia ataukah memang sudah dijadikan sebagai nilai-nilai dalam menjalankan seluruh unsur-unsur kebangsaan yang kita jalani hingga kemerdekaan saat ini. Di studio telah hadir bersama saya untuk membicarakan hal tersebut. Yang pertama, selamat datang kepada Bapak Hariman Satria SHMH. Selamat datang Pak di Forum Publik. Terima kasih atas kesediaannya. Beliau ini merupakan anggota atau bagian dari PUKAT Anti Korupsi atau Pusat Kajian Anti Korupsi. Dan di sebelahnya juga sudah hadir bersama kita Ketua DPD Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar Sultra, Bapak Andi Andrianto. Selamat datang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Dialog Forum Publik. Nah, pemirsa, seperti yang saya sampaikan bahwa pertanyaan besar bagi kita seluruh bangsa Indonesia, jangankan nilai-nilai Pancasila, mungkin saja saat ini ketika Anda ditanya secara mendadak mengenai sila dari Pancasila itu secara acak, mungkin saja akan ada bagian-bagian yang tidak dihafal oleh masyarakat kita. Namun itu bukan satu hal yang menjadi fokus, tapi apakah Pancasila ini sudah benar-benar mengantarkan bangsa Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini? Saya akan ke Pak Hariman dulu. Pak Hariman, ini cukup menarik ya, perjalanan panjang kita menuju kemerdekaan 67 tahun. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita, ideologi kebangsaan kita. Pak Hariman melihatnya hingga saat ini, apakah itu memang sudah benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Begini, soal itu sebetulnya cara pandangnya juga bisa berbeda-beda ya. Dalam satu opsi misalnya kita bisa mengatakan bahwa Pancasila itu untuk sementara mulai digunakan atau dilaksanakan dalam sistem kehidupan berbangsa kita, khususnya dalam sistem pendidikan nasional kita. Karena itu misalnya dulu di zaman Orde Baru kita pernah mengenal istilah pendidikan moral Pancasila. Lalu di zaman sekarang ini pasca Orde Baru runtuh, masuk ke zaman reformasi, yang terjadi adalah pengubahan terminologi. Akhirnya kita mengenal istilah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Begitu. Sayangnya ternyata kita keliru memahami ide-ide yang pernah digagas oleh Bung Karno dulu pada 1 Juni 45. Begitu. Jadi kita menganggap secara kebangsaan kita melihat Pancasila ini seperti sebuah ilmu pengetahuan. Jadi ini kita anggap sebagai saintifik ya. Nah, karena itu akhirnya yang terjadi adalah siswa semenjak SD ya. Bahkan juga di TK itu sudah menghafal Pancasila sampai di perguruan tinggi. Ada pendidikan Pancasila. Kecenderungannya adalah butir-butir Pancasila dan sila-sila Pancasila itu dihafal. Betul. Tapi kemudian itu nihil aktualisasi. Jadi menginternalisasikan nilai Pancasila itu tidak pernah dilakukan. Akhirnya. Karena itu kemudian kita seperti kehilangan jati diri. Betul. Kehilangan integritas sebagai bangsa. Segudang masalah yang saat ini ada di hadapan kita, kebangsaan kita, misalnya soal korupsi, soal narkotika, ya, soal-soal yang lain, itu tidak terlepas dari krisis integritas, bahkan krisis idealisme di bangsa kita. Ini kenapa? Karena ya memang Pancasila yang seharusnya itu kita aktualisasikan dalam diri kita dan kemudian itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dari kehidupan secara personal, dalam keluarga, kemudian bermasyarakat, berbangsa, bernegara, tapi kemudian itu tidak terjadi. Nah, sehingga saya kira juga misalnya menarik kalau kita lihat salah satu visi misi calon presiden kita, Pak Jokowi misalnya menggunakan istilah revolusi mental. Ya. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan aktualisasi nilai Pancasila. Begitu, tanpa saya bermaksud untuk mengatakan bahwa Jokowi lah yang harus dipilih. Begitu. Tapi menurut saya penting untuk berbicara soal itu karena memang kita saat ini sebagai bangsa ada krisis integritas, krisis moral. Bayangkan saja misalnya sekarang ini kita mengalami darurat korupsi
Betul. Kita juga mengalami darurat narkotika. Anak-anak muda kita semenjak masih SMP sudah terjamah dengan praktek penyalahgunaan narkotika. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Nah, karena itu saya melihat jika kita ingin mengubah bangsa kita, maka fondasi dasarnya pengubahan itu ada di Pancasila. Apa yang akhirnya membuat Pancasila itu tidak sampai saat ini tidak menjadi sebuah dasar nilai untuk melaksanakan semua kebijakan-kebijakan, semua perilaku kemasyarakatan? Apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya kalau Pak Hariman melihat? Iya, sebetulnya begini. Kalau kita lihat, kita pandang dari aspek konstitusi kita, itu sudah tegas mengatakan bahwa ini adalah dasar negara kita. Dasar negara kita Pancasila. Oke. Jadi tidak ada lagi perdebatan soal itu. Tapi yang menarik adalah ternyata ada persoalan di tahap implementasi. Betul. Ya. Jadi misalnya Pancasila itu kan sebetulnya kita bicara soal etika, soal perilaku, soal moral, begitu. Tapi yang terjadi adalah itu dinafikan. Yang muncul adalah akhirnya ada orang yang menghafal Pancasila tapi tidak tahu bagaimana mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Nah, saya melihat ini sebetulnya juga adalah dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Pemerintah sepertinya melihat Pancasila itu sekedar sebuah slogan saja. Betul. Ya. Ibarat untuk cewek misalnya itu dijadikan sebagai make up. Begitu ya. Supaya kelihatan keindonesiaan kita, maka Pancasila yang kita sebut. Tapi kemudian makna Pancasila itu tidak direnungkan, kemudian tidak diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya Pancasila seperti kehilangan sentuhan untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa kita. Nah, karena itu saya sekali lagi mengatakan bahwa jika bangsa kita ingin mengubah, ya, apakah itu kita ingin memberantas korupsi, memperbaiki dari aspek ekonomi, politik, maka fondasi dasarnya adalah Pancasila. Bung Karno itu sudah bilang begini, kalau kita bicara Pancasila, maka sebetulnya kita bicara soal nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Begitu. Di sana ada nilai demokrasi, ya, ada nilai ketuhanan, ada nilai toleransi, begitu. Kalau kita lihat di media kemarin di Jogja, bagaimana ada orang yang sementara beribadah di salah satu tempat ibadah, begitu ya, tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang lain. Ini kan menunjukkan betapa tidak tolerannya kita beragama. Nah, sehingga lagi-lagi saya mengatakan inilah wujud bahwa Pancasila sekedar menjadi pengetahuan, tidak dijadikan sebagai dasar moral untuk mengidealisasi bangsa kita ke depan. Sehingga itu bisa digunakan oleh siapapun. Betul sekali. Kalau tadi kita sudah mendengar tentang Pak Hariman mengatakan bahwa nilai-nilai yang memang tidak diaktualisasikan dengan baik di kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Nah, organisasi Gavatar ini juga tentu saja diharapkan memang akhirnya menjalankan nilai-nilai itu untuk menyebarluaskan kepada masyarakat secara keseluruhan. Bisa memberikan gambaran mengenai kegiatan dari Gavatar ini yang mungkin saja juga membawa nilai-nilai Pancasila? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi memang keberadaan daripada organisasi kemasyarakatan Gerakan Paja Nusantara ini dalam rangka untuk sebagai organisasi yang terdepan untuk kembali menanamkan nilai-nilai daripada sila-sila yang termaktub dalam Pancasila itu sendiri. Mungkin lebih baik sebelum kita jauh kepada membahas daripada nilai-nilai Pancasila itu sendiri, perlu ada kesamaan terhadap sudut pandang terhadap Pancasila itu sendiri barangkali, baik kita seluruh elemen apapun itu, yang penting kita hari ini merupakan anak bangsa yang lahir dari bumi pertiwi itu. Yang jelas bagi kami di Gavatar bahwa Pancasila itu adalah merupakan dasar negara. Itu poin penting. Kita harus mulai start dalam berjalan ataupun berencana terhadap apapun itu ke depan, masa depan bangsa, arah kebijakan, cita-cita maupun falsafah hidup dan sebagainya, sehingga menjadi jati diri dan karakter seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus melihat Pancasila ini merupakan dasar dan salah satu syarat utama berdirinya sebuah negara pasti harus ada dasar. Nah, kemudian dasar negara inilah yang harus dipahami, Ibarat kami senantiasa di Gavatar mengambil contoh bahwa ibarat sebuah bangunan tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya fondasi atau dasar negara. Sehebat apapun pilar yang kita bangun, konstitusi kita buat, norma-norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, tapi itu akan bisa ambruk sebelum berkembang. Jadi kami melihat bahwa memang betapa pentingnya Pancasila itu bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Iya, kalau melihat dari
keberadaan Gavatar sendiri yang juga bergerak dalam bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan, tentu saja kita berharap bahwa memang menyentuh wilayah-wilayah generasi muda. Kalau Bang Andi sendiri melihat, ini generasi muda saat ini melihat Pancasila dan juga mengaktualisasikannya dalam kehidupan seperti apa? Memang agak sedikit ironis kalau kita sedikit memberi menyerahkan permasalahan degradasi moral ini kepada generasi muda. Karena peran penting yang sebenarnya ini adalah para orang-orang tua ataupun Genting Padar maupun pemangku kebijakan dan pemerintahan itu sendiri. Dan memang kalau kita melihat daripada kondisi kekinian kita di milenium ketiga, bahwa memang arus globalisasi hari ini terlalu deras, tidak diikuti dengan perkembangan mental dan spiritual yang kuat. Dalam artian bahwa memang seolah-olah hari ini Pancasila itu dengan kondisi kekinian di era reformasi itu seolah-olah antara ada dan tiada, sehingga miskin akan implementasi. Bagaimana caranya kita ingin mengaktualisasikan tanpa ada kekuatan interpretasi dalam memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang memang Pancasila itu bagi kami adalah kristalisasi daripada nilai-nilai kebenaran universal dan juga merupakan nilai-nilai kearifan lokal budaya yang seluruh ada di Nusantara itu sendiri, sehingga mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sampai ke keadilan sosial itu merupakan sebuah satu rangkaian yang harus menyatu, sehingga nanti cita-citanya itu jelas, arah kita berbangsa dan bernegara itu jelas, sehingga kita punya jati diri yang itu dikatakan hari ini membangun karakter building. Baik ya, Pak Hariman, tadi saya sempat sedikit mencatat bahwa kita sekarang bukan krisis ya, tapi darurat ya, darurat korupsi, darurat narkoba, itu juga salah satunya karena nilai-nilai Pancasila yang tidak diaktualisasikan dengan baik. Kalau tadi juga mendengar banyak sekali pengaruh arus globalisasi, misalnya pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya luar yang mungkin saja masuk ke wilayah Indonesia, apakah Pancasila sendiri tidak kuat sebagai dasar negara sehingga ini akhirnya mempengaruhi kebijakan, mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi seluruh bagian dari kehidupan berbangsa kita, atau seperti apa? Secara teori kita bisa mengatakan bahwa Pancasila akan cukup kuat menghadang itu. Gitu. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah berasal dari akar budaya bangsa Indonesia. Jadi dia digali dari bumi Indonesia, dari kearifan lokal masyarakat Indonesia, yang akhirnya kemudian disebut dengan Pancasila. Begitu. Jadi secara teori kita bisa katakan itu bisa menghadang, itu clear urusannya begitu. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah pada tataran implementasi. Pancasila kita sebut sebagai ideologi bangsa kita. Kalau kita katakan Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka dalam kehidupan berbangsa Pancasila lah yang menjadi petunjuk jalannya. Jadi the way of life-nya itu ya, petunjuk hidup. Karena itu maka segala sesuatunya harusnya yang menjadi patron, yang menjadi tolak ukurnya adalah hadapan nilai-nilai Pancasila. Entah itu dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama, kehidupan kenegaraan, semua diatur berdasarkan nilai Pancasila. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa kita sudah sampai pada kondisi darurat, misalnya darurat korupsi, darurat narkoba ataupun masalah-masalah lain, sementara kita mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara? Ada masalah apa saya ingin memberi sebuah perbandingan. Dulu kita pernah tahun 65 itu dengan isu Marxisme, komunisme, Leninisme. Soeharto muncul dengan gaya Pancasilanya, akhirnya mampu menuntaskan kasus komunis itu. Ideologi komunis bisa kita singkirkan. Lalu kemudian sekarang ini, yang berkembang adalah ideologi teroris. Itu juga ditumpangi oleh kelompok sosialis, kelompok liberalis. Begitu. Faktanya hampir saja Pancasila tidak berdaya. Sekarang ini anak-anak muda kita, usia belasan tahun sudah mulai direkrut menjadi kelompok teroris. Nah, itu berarti bahwa penanaman nilai Pancasila di level keluarga itu bermasalah. Sehingga penguatan ideologi itu tidak muncul. Nah, karena itu akhirnya kita tidak bisa heran kenapa kemudian ideologi bangsa lain begitu mudah masuk ke kita dan kita tidak berdaya menghadapinya. Gitu. Kenapa? Karena ideologi yang harusnya itu menjadi acuan kita itu menjadi tidak digunakan. Kita akhirnya lupa dengan Pancasila dan terbiasa dengan budaya transaksional yang itu adalah budaya liberalisme, kapitalisme. Kita akhirnya menjadi lebih individual dibanding kelompok masyarakat yang dulu. Kenapa ini terjadi? Karena kita seperti kehilangan jati diri sebagai bangsa.
Jadi keindonesiaan kita itu akhirnya bisa saja dipertanyakan. Begitu. Misalnya, saya ngambil contoh. Kita bicara soal korupsi. Bagi saya koruptor itu adalah orang yang tidak punya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak punya Tuhan. Kenapa? Pancasila sudah mengatakan, ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan di atas segalanya. Termasuk urusan rezeki. Oke? Nah, koruptor itu tidak mau melewatkan kesempatan ketika dia menjabat. Dia mengambil duit sebanyak-banyaknya, harta negara sebanyak-banyaknya dirampas sama dia, dirampok sama dia. Kenapa? Rupanya dia lupa bahwa rezeki itu ada Tuhan yang ngatur. Tapi karena dia sudah pengaruh hawa nafsu, akhirnya diambil semuanya oleh dia. Karena dia takut kesempatan ini lewat. Begitu. Artinya apa? Memang dia tidak paham, tidak tahu dengan Pancasila itu. Itu yang saya bilang, dia tidak punya Tuhan. Karena apa? Tidak ada nilai ketuhanan kepadanya. Tidak ada nilai kemanusiaan kepadanya. Begitu. Nah, ini adalah salah satu potret di mana ya bangsa kita lagi-lagi menghadapi masalah yang tidak sederhana, ini masalah serius. Begitu. Karena itu Pancasila seharusnya ya mau tidak mau tetap kita harus katakan adalah sebagai the way of life bangsa kita, juga sebagai ideologi bangsa kita, dan tidak ada tawar-menawar dengan itu. Saya kira itu. Baik, Pak Andi, Pancasila seperti apa pandangannya? Ya, seperti tadi yang mungkin sudah kami sampaikan bahwa memang sebagai hari ini kita yang berada di bangsa Indonesia yang sudah lahir dan memang berdomisili di sini, apapun suku, agama, ras, dan adat istiadat kita bahwa Pancasila merupakan harga mati. Karena kapan tidak, pasti kondisi bangsa ini akan tidak pernah menuju kepada cita-cita. Yang ada akan terjadi gontok-gontokan, ribut. Dan memang bagi kami melihat secara luas dari gerakan Fajar Nusantara, memang seolah-olah bangsa kita ini apa ya, ada maksud dan tujuan daripada bangsa luar yang menginginkan kondisi bangsa kita seperti ini. Apakah maksud dan tujuan bangsa luar yang mungkin saja maksud bangsa kita itu akan saya bicarakan lagi, tapi kita akan bergabung bersama salah seorang penelpon kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Bapak, dengan siapa, di mana? Dengan Pastri di Kimaraya. Mohon maaf, Bapak bisa diulangi kembali? Dengan Pastri di Kimaraya. Oh baik, Patri. Silahkan Patri, apa yang ingin disampaikan? Jadi dengar tadi itu bahwa Pancasila harga mati. Namanya begini Pak, saya kira Pancasila itu buatan manusia. Baik. Yang harga mati itu wahyu Allah. Baik. Di Bapak paham itu. Bapak manusia yang kuat yang harga mati. Memangnya itu wahyu Pak. Ilmu saja yang sudah diilmiahkan justru masih bisa dirubah Pak. Jadi Bapak jangan katakan bahwa itu harga mati. Bisa saja dirubah Pak. Soeharto pernah mengatakan bahwa bukan yang merubah Pancasila itu tergantung dari DPR-nya. Tidak dari DPR-nya, DPR dan DPR-nya. Jadi Bapak tidak janganlah begitu dong. Artinya Patri menganggap bahwa poin-poin dari Pancasila masih bisa disesuaikan, Patri? Itu bukan wahyu. Itu baik, Patri. Kitab itu yang turun oleh Tuhan, Pak, bukan. Itu buatan manusia. Namanya buatan manusia bisa saja kapan saja bisa dirubah. Tergantung kesepakatan itu sendiri, Pak. Baik, Patri, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap maksud pertanyaan Patri. Baik, terima kasih Patri sudah bergabung bersama kami di Dialog Forum Publik. Ini cukup luar biasa juga ya, bahwa memang ada pandangan yang cukup kritis dari Patri bahwa memang Pancasila merupakan buatan tangan manusia, sehingga mungkin saja ada pandangan ini bisa disesuaikan dengan perjalanan kehidupan manusia hingga pada masa kemerdekaan kita saat ini. Saya ingin ke Pak Hariman dulu. Kalau menanggapi yang dikatakan oleh Patri tadi, seperti apa? Ya, jadi saya tadi mengatakan bahwa Pancasila itu adalah patron. Ya, standar dalam kehidupan kita, keindonesiaan kita, bukan keislaman kita. Oke, ini keindonesiaan kita. Kalau saya bicara konteks keindonesiaan itu tidak hanya Islam, tidak hanya Hindu atau Buddha, ada banyak. Oke, artinya karena sila ketuhanan itu juga mewakili semua agama. Karena itu dikotomi soal keagamaan itu tidak boleh kita bicara di situ. Begitu. Nah, tapi saya kira apa yang disampaikan oleh penelpon tadi juga memang itu harus diakui, ini adalah buatan manusia. Tentu kita bicara kesempurnaan itu
hanya milik Allah, begitu ya. Tapi dalam konteks kita sebagai bangsa, ini kan kita sudah sepakat. Karena dalam konteks kita sudah dimuat bahwa ini adalah ideologi bangsa kita, dijadikan dasar negara menjadi ideologi bangsa kita. Karena itu maka kalau kita bicara Indonesia, itu kita bicara soal ideologi bangsa kita. Gitu. Nah, sehingga kalau perdebatannya apakah Pancasila ini disandingkan dengan Wahyu misalnya? Bisa disandingkan dengan Wahyu? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Tapi kalau kita bicara konteks keindonesiaan, ya Pancasila yang menjadi fondasi dasar kita dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu hubungan kita dengan sesama manusia maupun juga hubungannya dengan agama yang lain. Tapi kalau urusannya dengan Allah, dengan Tuhan, itu adalah tentu saja kita menggunakan kitab, Wahyu Allah, begitu. Nah, yang harus saya kira kita pahami adalah bagaimanapun kita katakan Pancasila itu sebagai hasil karya manusia, tapi menurut saya inilah yang terbaik yang dihasilkan oleh founding father kita untuk mengatasi masalah-masalah kebangsaan kita. Artinya tidak perlu lagi disesuaikan ya? Tidak perlu disesuaikan. Yang harus menyesuaikan itu adalah kondisi kebangsaan kita. Begitu. Kalau di Aceh ada gerakan separatis, di Papua juga gerakan separatis, itu kan dalam Pancasila sudah bilang ada nilai persatuan. Sudah mengatakan ada nilai persatuan. Nah, kalau kita pahami bahwa ada nilai persatuan di antara masyarakat Indonesia, maka separatisme tidak boleh diadakan. Itu harus ditiadakan. Betul. Begitu. Misalnya kita menonton di media ya, melihat di media, ada sekolah yang akhirnya terjadi kasus pedofil. Ada sekolah di mana ada pembunuhan terhadap salah satu siswanya. Ini kan sebetulnya karena kita kehilangan nilai kemanusiaan. Pancasila itu membuat orang itu menjadi beradab, bukan biadab. Begitu. Nah, karena itu ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab untuk menciptakan manusia yang beradab, bukan yang biadab. Begitu. Iya. Saya kira itu. Pak Andi, menanggapi persoalan tadi seperti apa? Ya. Jadi memang dalam dunia agamis dan juga memang Pancasila hari ini sering seolah-olah dibenturkan kalau ketika kita melihat, bahkan banyak pertanyaan apakah Pancasila hari ini masih relevan dengan kondisi bangsa hari ini, dan juga tidak sedikit yang menganggap bahwa Pancasila itu merupakan ideologi ancaman buat Islam itu sendiri dan juga bisa dianggap sebagai agama baru, ya kan, seperti itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang kami ya, melihat, jadi saya katakan di awal tadi ini perlu ada sudut pandang yang baik di awal, melihat kacamata ini dalam menerjemahkan daripada nilai-nilai, mulai dari nilai ketuhanan sampai keadilan, bahwa memang kami melihat hal ini sejalan. Bahkan yang dikedepankan dalam sila pertama itu adalah ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kata-kata yang Maha Esa ini kan ada nilai ketauhidan di situ. Ya, dimana bukan hanya sekedar kita mengakui bahwa ada Tuhan, tetapi harus ada aktualisasi daripada hal tersebut. Sehingga bagi kami di Gerakan Fajar Nusantara, barang siapa tidak mampu mengamalkan sila pertama ini, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kalau dia tidak seperti yang disampaikan tadi Rahman, bahwa kenapa ada korupsi dan sebagainya, karena mereka tidak percaya Tuhan. Karena sesungguhnya kalau orang tidak yakin dengan adanya Tuhan, dengan sendirinya dia akan mempertuhankan dirinya. Sehingga dalam berjalan itu ada arogansi dan sebagainya. Kemudian sila kedua, masalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya kira dalam agama Islam sendiri juga kan mengatakan bahwa sangat menjunjung tinggi yang namanya adil, bil qisti, dan juga masalah manusia yang beradab. Rasulullah kita sendiri kan dalam kehadirannya beliau mengajak manusia itu dari peradaban gelap menuju kepada peradaban yang terang. Di mana peradaban terang itu ya sesuai dengan nur cahaya Tuhan, di mana manusia itu kembali kepada esensi dan fitrahnya sebagai manusia yang sesungguhnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik, Pak Andi dan Pak Hariman, ini cukup menarik sekali karena kita melihat bagaimana masyarakat juga memberikan pandangannya mengenai nilai-nilai Pancasila ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, Dialog Forum Publik akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Forum Publik, dan jangan lupa kami masih menantikan partisipasi Anda dengan bergabung bersama kami di layanan interaktif di 0401 3195456 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Masih membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, bagaimana aktualisasinya di kehidupan berbangsa kita. Nah, tadi menarik
Sudah ada penelpon kita tadi yang juga secara kritis ya memberikan pandangan mengenai apakah nilai Pancasila itu sebuah ketetapan yang mungkin saja tidak diubah, tapi tentu saja ini juga menjadi sebuah pandangan nasionalis kita bahwa kehidupan bernegara itu mesti ada dasarnya. Itu adalah satu hal yang digaris besar, bahwa pandangan agama juga mestinya memang tidak disandingkan begitu saja ya dengan pandangan nasionalis seperti itu. Baik, saya ingin ke Pak Andi dulu. Kalau tadi kita mengatakan atau membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, lalu keadilan sosial, kerakyatan, dan segala macam yang memang itu menjadi nilai-nilai yang digali dari unsur-unsur budaya Indonesia. Kalau Pak Andi sendiri melihatnya, aktualisasinya sampai saat ini seperti apa? Ya, kalau kita mau jujur terhadap kondisi bangsa ini yang penuh dengan hiruk pikuk, yang kalau kita melihat dari media informasi mulai dari pagi dan sampai malam hari, kita memang disajikan dengan kondisi-kondisi yang membuat kita miris, sehingga seolah-olah masa depan kita ini kita mau gantungkan kemana terhadap generasi muda yang melihat kondisi bangsa yang semakin hari bukan ada kemajuan, tapi semakin hari semakin seolah-olah menuju kepada jurang kebinasaan. Tetapi saya kira sebagai generasi bangsa yang baik, ya kita harus berbuat. Maka dari itu memang hal yang utama bagi kami di Gerakan Fajar Nusantara adalah yang kita kedepankan hari ini adalah pembangunan karakter, moral dan spiritual itu sendiri. Dan hari ini kami juga tidak muluk-muluk, karena salah satu bukti nyata bahwa Gavatar konsen terhadap hal tersebut, terhadap perbaikan moral, memang orang-orang yang ingin kami ajak dan ingin bergabung kepada Gerakan Fajar Nusantara itu sebelum menjadi anggota, janji anggotanya ada mencantumkan dalam poin kedua itu nilai-nilai moral, tidak mencuri, tidak berzina, siap untuk tidak berdusta, tidak berbuat durhaka dan sebagainya, dan menjadi manusia yang punya berbudi pekerti luhur. Baik, Pak Andi, kita tahan dulu, kita bergabung bersama salah seorang pemirsa. Halo, selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam, Bapak. Dengan siapa, di mana, Pak? Dengan yang tadi juga Pak lagi. Oh, masih Patri ya, Pak. Gini baik, Patri, silahkan, masih ada yang konfirmasi. Dikatakan bahwa Pancasila itu harga mati. Dikatakan Pak Andi tadi bahwa Pancasila itu harga mati. Sudah diklarifikasi tadi, Pak, bahwa memang pernyataannya bukan soal harga mati, tapi memang ini merupakan dasar yang harus dimiliki di negara kita. Saya kira bahwa pemikiran Pak Soekarno saat itu dari Pancasila diambil dari 3 ideologi. Ya. Pertama ideologi Islam, baru ideologi kapitalis, dan ideologi sosialis. Kenapa pada saat itu? Karena mereka ada ancaman dari luar, dari kapitalis dan sosialis, hingga kemudian Soekarno mengambil 3 ideologi. Pertanyaan yang lahir adalah, sekarang kita berpijak ke ideologi mana? Ke barat, ke timur, atau ke Arab gitu. Karena ketika tidak memilih di antara satu, maka yakinlah tidak ada berpijak. Masa kita berpijak 3 ideologi? Baik. Pertanyaan kemudian lain tadi itu, kita berpijak ke mana? Arah mana? Dan ya sekarang kenyataannya lahir bahwa bangsa kita, para pemimpin kita sekarang ini bagaimana? Generasi kita sekarang bagaimana? Pertanyaan kemudian Bapak pegang Fajar, apakah sekarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memang betul-betul lahir dari hati nurani? Ya, terima kasih, Mbak. Itu kita dulu gimana kita berpijak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tri. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Dialog Forum Publik. Ya, saya ini menarik lagi, saya ke Pak Hariman dulu ya, karena ini klarifikasi tadi Pak Hariman masih penasaran sepertinya Pak Tri, karena memang nilai-nilai dari Pancasila ini juga menurut Pak Tri tadi dipetik dari beberapa ideologi. Meskipun perjalanan panjang, sebenarnya Pancasila ini sudah digodok sedemikian rupa sehingga menghasilkan 5 sila yang menjadi dasar dari negara kita ini. Pak Hariman melihatnya seperti apa? Begini, saya melihat tanggapan tadi, itu berarti Pak Tri ini juga adalah orang yang sangat mengagumi Pancasila. Iya. Memiliki gitu perhatian khusus ya. Punya perhatian khusus soal Pancasila. Dan itu sangat kita apresiasi harusnya. Jarang ada warga negara yang begitu. Baik. Begitu. Sekarang kita bicara soal ideologi Pancasila. Dalam beberapa literatur, begitu ya. Atau juga dalam pengantar-pengantar awal Bung Karno membuat
terminologi Pancasila itu, saya tidak menemukan kata bahwa Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu berasal dari 3 ideologi. Begitu, saya tidak menemukan itu. Tapi ada penegasan penting dari beliau bahwa Pancasila, istilah Pancasila, yang pertama kali beliau keluarkan pada 1 Juni 45, itu menurutnya adalah berasal dari nilai-nilai akar-akar budaya masyarakat Indonesia, yang kemudian oleh beliau dikristalisasi, akhirnya disebut dengan Pancasila. Beliau bilang Pancasila itu ada 5 bagian penting. Ya, yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua adalah internasionalisme, ya, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat itu adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kalau kita lihat rumusan ini, Bung Karno malah bilang, kalau seandainya semua peserta yang hadir di sidang itu tidak sependapat dengan istilah Pancasila, maka katanya saya berusaha untuk kurangi. Saya jadikan namanya bukan Pancasila, tapi apa? Tapi Trisila. Apa itu Trisila? Ada sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan kebangsaan. Bahkan kalau bisa dikristalisasi lagi, bisa menjadi 1, jadi 4 Ekasila. Apa itu? Menjadi gotong royong. Jadi semua istilah, semua rumusan Pancasila dari sila pertama sampai terakhir itu akhirnya bisa kita sebut sebagai gotong royong menurut Bung Karno. Pertanyaannya adalah apakah memang seperti itu? Menurut saya kalau kita dalami betul apa yang disebut Bung Karno ini, memang itulah seharusnya. Ya. Jadi gotong royong dimaksud itu tidak harus kerja bersama-sama. Misalnya adalah gotong royong dimaksud itu adalah bagaimana sesama warga negara, ya, sesama konteks masyarakat Indonesia itu ada sikap toleran. Gotong royong bukan bersama-sama pergi menyerang pemeluk agama yang lain, begitu. Tapi adalah sama-sama untuk menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan masing-masing. Begitu. Nah, karena itu hemat saya adalah perdebatan soal Pancasila ini, pertama kita tidak bisa membuat itu head to head dengan kitab suci. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak bisa kita face to face ini bahwa ini ada Pancasila di kitab suci kita sandingkan. Tidak. Karena ada karya yang berbeda. Dan soal kitab suci itu tergantung agamanya masing-masing. Tentu cara pandang Pancasila, cara pandang orang Islam berbeda dengan cara pandang orang Kristen atau juga orang Yahudi dan lain-lain, begitu. Tapi bahwa Pancasila berusaha meramu semuanya, merangkul semuanya, entah itu Muslim dan non-Muslim, bersatu untuk keindonesiaan. Nah, itulah seharusnya yang menjadi cita-cita kebangsaan kita. Begitu. Saya kira agama manapun percaya kepada Tuhan. Agama manapun tidak membenarkan yang namanya mencuri, perampok uang negara, begitu, melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, begitu. Kalau itu yang kita sepakati, maka tidak ada pembahasannya soal itu, soal tidak ada perdebatan lagi soal keagamaan itu. Ya, yang terjadi adalah bagaimana kita menyadari diri bahwa di antara semua agama ini punya pandangan yang sama soal mana yang benar, mana yang tidak benar. Meskipun dalam beberapa hal yang detail itu ada perbedaan pandangan soal halal dan haram misalnya, ya. Tapi di luar itu saya kira kalau kita menggunakan optik Pancasila, pandangan Pancasila, itu harusnya clear masalahnya. Baik, ya. Pak Andi, tadi juga ada pertanyaan bahwa mestinya memang nilai-nilai Pancasila ini juga menjadi dasar dari kegiatan-kegiatan organisasi. Salah satunya tadi juga disinggung oleh gerakan Fajar Nusantara, ya. Memang sudah benar-benar mendasari nilai-nilai Pancasila dalam segala kegiatan atau seperti apa? Ya, memang dalam pembentukan karakter itu kan harus ada nilai-nilai yang diperjuangkan. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak penelpon, kan apakah kita harus menghadapkan sudut pandang kita hari ini ke timur ataupun ke barat? Yang baik itu kan adalah man amana billah. Kan seperti itu yang saya pahami. Dan saya melihat bahwa apa yang ditekankan dalam Pancasila, poin penting utamanya adalah di sila pertama itu adalah berbicara masalah ketuhanan. Ya, memang di sini sudah menjadi fitrah, ya kan, bagi kita semua bahwa makhluk itu harus bertuhan. Kapan dia tidak bertuhan, kembali lagi tuh akan mempertuhankan dirinya. Sehingga prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip persatuan itu tidak akan bisa ada, tidak akan bisa terwujud, karena yang ada itu sifatnya sangat individualis. Nah, jadi memang kami hari ini secara internal sering melakukan yang namanya bina mental spiritual untuk menggali hal-hal tersebut dan kami internalisasikan, kemudian kami aktualisasikan dalam kehidupan baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dengan adanya aksi sosial, ada kegiatan donor darah yang sifatnya
kontinu 3 bulan sekali yang kami lakukan terhadap PMI dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kalau ditanya apakah itu ikhlas kami lakukan, ya kami tidak bisa menjawab tatanan tersebut, karena itu kan yang mampu menilai hanya Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan yang lain hanya bisa melihat. Tinggal yang kita pertanyakan, apa karya kita hari ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya kan? Agak susah juga kalau selalu kita meributkan sesuatu yang mungkin kita anggap ya sesuatu yang mungkin ya tidak menjadikan persatuan. Memang ya. fokusnya bukan ke soal kontekstual ya, tapi ke soal nilai. Bagaimana jadi kita berbicara value, berbicara masalah nilai, sehingga memang akan terwujud sebuah kebersamaan, sebuah tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang damai sejahtera. Saya kira itu tujuan kita semua, kepada tatanan dunia peradaban yang damai sejahtera sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Baik Pak Hariman, mestinya memang tadi kalau saya menangkap sedikit bahwa memang nilai-nilai Pancasila yang hendak diaktualisasikan ini sangat diperankan oleh kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga masyarakat sebagai poin-poin kecil dari hasil kebijakan ini tentu akan menjalankan apa yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah. Kalau Pak Hariman sendiri melihat hingga saat ini, apakah pemerintah memang atau secara keseluruhan dari wakil-wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat misalnya sudah benar-benar mengaktualisasikan Pancasila sebagai dasar-dasar aturan kebijakan untuk dijalankan oleh masyarakat, atau seperti apa? Sampai hari ini, sampai sekarang ini, saya sudah mengatakan bahwa bangsa ini butuh teladan. Butuh teladan. Kita kehilangan teladan artinya? Ya, saya bisa mengatakan itu. Ya, bangsa ini tuh kehilangan teladan. Begitu. Pemimpin yang seharusnya itu kita jadikan sebagai imam kita. Ya, betul. Sebagai tempat pengharapan kita, ya, dalam pengambilan keputusan kebangsaan kita untuk mensejahterakan kita, itu malah terjebak dengan kejahatan. Ya, saya kira sudah menjadi rahasia umum kalau misalnya di Senayan di berita-berita di media ada anggota DPR yang menonton film porno pada saat sidang, begitu ya. Ada yang tidak hadir pada saat sidang, ada yang tidur pada saat sidang. Padahal kan mereka ini adalah wakil-wakil kita yang secara khusus dibiayai oleh PBN gajinya untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kita. Begitu. Belum lagi pemimpin-pemimpin di level lokal, bahkan juga di level nasional, di level eksekutif maksud saya. Orang-orang yang seharusnya menurut kita itu adalah panutan kita, malah terjebak dalam beberapa kasus korupsi. Karena itu saya mengatakan, kita sebagai bangsa rindu dengan teladan kita. Karena tadi makanya saya bilang tadi bahwa ya kita seperti kehilangan teladan. Nah, karena itu untuk mengembalikan keteladanan itu, ya, atau untuk memunculkan kembali tokoh-tokoh yang teladan itu, maka tidak ada lain bagi saya, bagi orang muslim misalnya, selain memang tadi berpatokan kepada Al-Quran sebagai kitabnya, maka yang paling utama dalam kehidupan kebangsaan kita adalah Pancasila itu harus menjadi patron. Oke? Misalnya begini, kemarin kita lihat di media, bagaimana beberapa warga Surabaya, itu ribut besar-besaran karena Doli sebagai tempat hiburan malam itu ditutup. Sekarang, kita gugah perasaan kita sebagai bangsa. Begitu ya. Apakah memang bangsa ini sebegitu butuhkan pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Doli itu? Tidak karena pekerjaan lainkah yang lebih rasional, yang lebih menghargai nilai kemanusiaan? Begitu. Tapi mana ada ya pemimpin-pemimpin bangsa kita yang secara serius seperti wali kota Surabaya itu, yang berani menutup itu. Ini yang saya katakan bahwa kita butuh teladan, begitu. Jadi pemimpin itu adalah memberikan contoh yang baik kepada warga negaranya, kepada masyarakatnya, begitu. Tapi kalau pemimpin sudah tidak bisa diharap, maka jangan salahkan warga negara, jangan salahkan masyarakat, akhirnya mencari solusi sendiri-sendiri. Baik. Begitu. Kita juga menemukan misalnya begini. Kemarin saya menonton di media, ada sekelompok orang di Jawa Barat, mereka itu rame-rame duduk di rel kereta api untuk berobat. Oke? Ini kan kehilangan orientasi sebagai warga negara. Jadi nilai-nilai Pancasila itu begitu betul-betul hilang. Hilang. Baik. Nilai ketuhanan dan tidak ada. Nah, ini apa maksudnya? Karena warga negara kita sudah cukup frustrasi. Betul. Pancasila yang setiap hari Senin dibaca di upacara-upacara nasional, itu kemudian tidak bermanfaat. Faktanya orang setelah habis upacara menghafal Pancasila masuk kantor korupsi.
dengan mudahnya mengambil uang negara. Tapi apakah kita masih memiliki harapan untuk Saya kira memperbaiki? harapan itu tidak pernah berhenti. Harapan itu selalu ada. Iya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengokohkan diri kita bahwa harapan tidak mungkin itu terwujud kalau kita hanya berandai-andai. Harapan bisa terwujud kalau ada kerja keras, ada upaya. Apa yang bisa dilakukan untuk mengembalikan? Saya kira begini. Yang pertama tentu saya sependapat dengan Capres Joko Widodo ya, bahwa kita butuh revolusi mental bangsa ini. Entah bentuknya seperti revolusi mental itu, tapi yang penting adalah bahwa kita ingin menyampaikan ada persoalan integritas di kebangsaan kita, karena itu perlu diperbaiki, direvolusi. Okay? Yang kedua adalah kebijakan-kebijakan pemerintah itu kita harus memastikan bahwa dia adalah berpihak kepada kepentingan ideologi bangsa kita. Baik. Ya, ideologi liberalisme, komunisme dan lain-lain, termasuk sosialisme masuk ke negara kita dengan mudah. Kenapa? Karena Pancasila tidak benar-benar dijadikan tidak bisa dijadikan sebagai ideologi. Baik, Pak Andi, tanggapannya bagaimana agar kita bisa betul-betul kembali menggali dasar-dasar Pancasila dan menjadikannya sebagai ideologi? Ya, kita harus melihat Pancasila ini sebagai nilai-nilai kebenaran universal. Memang kalau dari sudut pandang yang lain saya kira akan ada pro dan kontra. Tetapi kalau kita berbicara masalah nilai dan nilai-nilai kebenaran universal, saya kira nilai-nilai ketuhanan itu sangat sejalan. Ya, sangat sejalan dengan kondisi agama, suku, ras dan golongan yang lainnya. Ya, jadi memang hal ini butuh apa namanya? Bukan hanya tadi kita butuh seorang pemimpin yang mampu mengejawantahkan daripada nilai-nilai itu, dan yang kedua adalah kepedulian. Jadi saya tambahkan tadi mungkin satu hal yang paling penting bukan hanya seorang keteladanan, tetapi harus ada kepedulian bagi kita semua. Karena permasalahan bangsa ini bukan hanya bisa diselesaikan oleh suku agama yang sifatnya parsial-parsial, tapi ini kita harus membangun semuanya secara keseluruhan. Ingat dalam lagu kita, bangunlah jiwanya sebelum bangun badannya. Jadi memang karakter ini yang perlu kita perbaiki, dan semua ini harus kita meramu dan harus saling menopang untuk bekerja sama melihat kondisi bangsa Nusantara kita ke depan ini lebih baik dan lebih mampu menghasilkan sesuatu bagi kehidupan, paling tidak di kondisi kita kekinian hari ini. Dan kalau kenapa kita harus secara keseluruhan. Baik, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Andi Andrianto dan juga Pak Hariman Satria. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya hadir di Dialog Forum Publik. Sayang sekali kita terbatas oleh waktu. Pemirsa, demikian tadi dialog kita bersama dua orang narasumber ini mengenai nilai-nilai Pancasila. Semoga apa yang tadi kami bicarakan bisa kembali menginspirasi Anda semua untuk membangkitkan semangat untuk memajukan bangsa dan negara ini. Baik, akhirnya saya Sulpriya Rahmin mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. TVRI Sultra. Sasaito.